Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom jemaat Tuhan, Bapak-bapak yang bersuka cita, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Yes, haleluya, puji Tuhan. Saya boleh merasakan sukacita terus melimpah atas kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Walaupun pagi hari ini ya kita pagi-pagi sudah diberi berkat, ya diguyur dengan hujan. Luar biasa ya. Cuaca yang tidak berubah-ubah. Kemarin panas luar biasa. Dari pagi sampai siang panasnya sungguh luar biasa. Pagi hari ini tiba-tiba hujan deras ya. Ya, bersyukur ya jam sudah mendekati waktu-waktu kita beribadah bisa agak reda, jemaat bisa datang ibadah ya walaupun memang cuaca berubah-ubah, kadang panas kadang hujan ya, tetapi tidak seperti perasaan saya kepada saudara. Wah, selalu sama setiap hari, bahkan semakin bertambah-tambah. Luar biasa ya. Saya mengucap syukur ya, terima kasih jemaat Tuhan yang sudah memperhatikan, yang sudah mendoakan saya. Kemarin saya diberkati Tuhan untuk pertambahan usias ya, semuanya itu karena anugerah Tuhan ya. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara ya, sebagai saudara, orang tua ya, kakak adik saya yang sudah memperhatikan dan mendoakan saya. Saya percaya setiap doa-doa yang diberikan, yang dinaikkan itu akan terus terjadi di dalam kehidupan saya di tempat ini ya. Kalau ditanya harapannya, doanya cuma satu ya, bukan omongan ya, tentu omongan yang enggak ya. Doa saya biar Roh Kudus itu semakin kuat menyertai kehidupan saya ya, karena saya tahu sebagai seorang pemimpin saya harus terus akan diperhadapkan pada setiap keputusan-keputusan yang harus saya ambil ya. Tanpa penyertaan Roh Kudus, tanpa adanya arahan firman, saya tidak akan pernah mengambil keputusan yang tepat. Itu hanya bisa dikerjakan dan dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dalam pekerjaan roh dan firman. Dan doa saya, Roh Tuhan semakin kuat menyertai saya. Hanya itu saja. Karena saya tahu ketika Roh Allah itu semakin kuat menyertai kehidupan orang percaya, maka hidupnya akan terus dibawa kepada arahan-arahan yang mendatangkan kebaikan, yang akan membangun kehidupannya secara ilahi. Dan itu juga akan terimpartasi atas kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya berdoa setiap arahan firman yang engkau terima sebagai jemaat Tuhan akan terus membawa saudara sebagai orang percaya menikmati adanya pertambahan kualitas iman, adanya pertambahan nilai-nilai hidupmu. Bahkan setiap keputusan yang engkau ambil adalah keputusan yang akurat, adalah keputusan yang tepat, yang akan membawa saudara masuk di dalam rencana Bapa dan kehendaknya yang ajaib. Tidak akan ada keputusan yang salah, sebab keputusan itu bukan berasal darimu, bukan berasal dari hati dan pikiranmu, tetapi keputusan yang engkau ambil. Mari sama-sama katakan dengan saya, aku percaya setiap keputusan yang aku ambil, yang aku pilih, bukan berasal dari kehendakku, melainkan dari kehendak Bapa dan Roh Kudus yang menuntunku dan memimpinku untuk memutuskan pilihan yang tepat. Terjadilah atasku. Yang sepakat katakan amin. Saya akan terus menikmati dan mengalami setiap keputusan yang saudara ambil itu keputusan yang tepat. Bahkan ketika saudara tidak punya kesempatan untuk memilih ya, ketika saudara nggak punya kesempatan untuk memilih, kan aneh ya, nggak punya kesempatan untuk memilih tapi saudara mendapatkan pilihan yang tepat. Itulah yang terjadi atas kehidupan Abraham ya. Abraham tidak punya kesempatan untuk memilih karena dia menyerahkan pilihannya, menyerahkan kehendaknya kepada Bapa ya. Dia bisa aja dia ngomong, aku pilih duluan ya. Kita sudah baca ayatnya kemarin ya, gembala Lot dan gembala Abraham bertengkar, berantem memperebutkan sumur atau memperebutkan padang rumput yang ada karena tanah itu tidak begitu luas. Akhirnya Abraham berkata, ayo pilih tempat yang mau kita berpisah, kita pilih tempat masing-masing. Dan Abraham menyerahkan kehendaknya, menyerahkan pilihannya itu kepada Bapa. Dia katakan, kamu pilih duluan. Artinya dia tidak lagi dengan bersikeras menginginkan apa yang jadi kehendak, tetapi dia menyerahkan itu kepada Bapa. Dia tahu pilihannya bisa salah ya, keputusannya bisa salah, tetapi ketika dia menyerahkan kehidupannya,
artinya keputusannya, kehendaknya itu diserahkan kepada Bapa, maka tidak ada yang salah. Ya, manusia bisa salah. Ya. Samuel pun bisa salah memilih, hampir salah memilih. Ketika dia diperhadapkan dengan beberapa pilihan, dia berkata, wah pasti ini pilihan Tuhan, wah yang baik, yang bagus, yang gagah, yang perkasa secara manusia, perawakannya bagus. Tetapi Tuhan berkata, jangan melihat apa yang dilihat manusia. Mata manusia penuh dengan dosa, seringkali menipu. Mata manusia sudah dipenuhi dengan berbagai macam pikiran, kehendak manusiawi, bahkan logika manusiawi yang menyesatkan. Ya, makanya Tuhan berkata, jangan melihat apa yang dilihat manusia. Sepertinya bagus, tetapi itu bukan pilihan yang tepat. Ya, dan itu yang terjadi atas kehidupan Abraham. Ya, dia punya pilihan, tetapi dia tidak memilih itu. Bahkan dia menyerahkan ya pilihannya itu kepada Tuhan. Dia persilahkan Lut, keponakannya, untuk memilih. Dan Lut melihat dengan mata jasmani. Dia melihat, wah lembah ini bagus, tempat ini bagus, airnya banyak. Dia tidak melihat bahwa kultur budaya di tempat itu sama sekali bertolak belakang dengan firman. Dia pilih itu. Ya, dia pilih itu. Ya, pilihan yang kurang tepat. Padahal sudah terlihat, ya. Pilihannya kelihatan, dia mau pilih A dan B, kelihatan, tinggal gampang. Kalau sudah pilihannya sudah kelihatan, gampang. Ya, beda kalau pilihannya nggak kelihatan, kayak saudara ikut kuis itu, mau pilih tirai 1, apa yang ada di kantong sama-sama nggak tahu. Ya, saudara suruh pilih, dan tirainya nggak dibuka kan nggak tahu isinya. Yang di kantong apa nggak kelihatan. Saudara nggak bisa memilih dengan tepat karena nggak ada. Saudara nggak bisa melihat, ya. Mau pilih tirai 1, apa tirai 2, apa yang ada di kantong, semuanya gak dikasih lihat. Ya, coba dibuka semua saudara, gampang milihnya. Oh, yang di tirai itu mobil, yang di kantong itu uang 10 juta, ya pilih mobil lah, kan gitu. Gampang karena kelihatan. Ya, ini juga kelihatan. Dia bisa dengan gampang milih. Oh, tanahnya sangat bagus, bisa. Abraham tidak punya kesempatan untuk memilih. Dia menyerahkan pilihannya itu kepada Bapa, tetapi itu pilihan yang tepat. Lihat bagaimana ya efek daripada pilihan itu. Lut harus kehilangan rumah, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan istrinya oleh karena pilihannya tidak tepat. Tetapi lihat Abraham, dia menyerahkan keputusannya itu kepada Bapa. Secara manusia dia tidak dikatakan ya, dia kehilangan kesempatan untuk memilih, tetapi dia serahkan pilihannya itu kepada Bapa. Itu menjadi pilihan yang tepat. Seringkali kita pun diperhadapkan dengan berbagai macam, banyak sekali jalan, banyak sekali pilihan hidup yang harus kita ambil. Mungkin kita bingung secara manusia, mungkin kita sulit untuk menentukan keputusan. Tetapi percayalah, orang percaya, kuncinya hanyalah saudara hanya harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, mungkin dia gak harus memilih, karena Tuhan sendiri akan menuntunnya. Halo, amin. Tuhan sendiri akan menuntunnya, Tuhan sendiri akan menggiring. Kan hidup dipimpin Roh Kudus, aku dalam bahasa Yunani artinya aku. Saudara dituntun sampai ke tempat tujuan. Mungkin saudara mau menggok, salah jalan, tiba-tiba ada tangan yang nyeret saudara, menggiring saudara nggak jadi salah jalan. Karena orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus bukan kehendaknya. Yohanes 6 ayat 38 dengan jelas berkata, aku turun ke surga, dari surga ke bumi, ini bukan kehendakku. Apalagi untuk menderita gak ada yang mau, tetapi aku turun ke bumi dari surga untuk melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus memilih untuk mengikuti apa yang menjadi pilihan Bapa, bukan pilihan hatinya. Karena seringkali keputusan yang kita ambil itu salah, tetapi keputusan dari Bapa, jalan yang Tuhan pilih tidak akan pernah salah. Halo, amin. Jalan yang Tuhan pilih tidak akan pernah salah. Kuncinya kita hanya harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya setiap keputusan yang kita ambil, karena semakin kita dewasa akan semakin banyak keputusan yang harus kita ambil. Ya, waktu kecil mungkin nggak banyak karena ada orang tua yang terus berperan. Ya, walaupun anak-anak zaman sekarang udah luar biasa. Ya, hanya untuk urusan baju aja dia sudah punya pilihan sendiri. Saya zaman dulu, ya, saya sama Bang Evan itu, ya sampai SMP itu baju itu masih dipilihkan, masih disiapkan. Mama tuh Pak kalau minggu gini tuh udah naruh baju, celana dan ditaruh di
tempat tidur sepasang biasanya kembaran, kapelan kita kan ya. Walaupun nggak anak kembar tapi kapelan ya. Cuma yang lama-lama tau lah gimana saya sama Bang Evan. Mama tuh beli baju kapelan pasti ya. Saya sama Bang Evan sama gitu ya. Mungkin beda warna aja tapi coraknya sama gitu. Udah disiapin dan kita nggak pernah ngeyel. Nggak mau nggak keren pilihan lo. Tapi anak zaman sekarang coba ya, anak kecil-kecil mungkin bunga ngerasain ya salung, jual dipakai baju, nggak mau yang ini, wah udah punya pilihan loh anak zaman sekarang luar biasa ya, luar biasa udah punya karpet mau ini yang ini ya. Zaman dulu mana, anak zaman dulu nggak ada, kita mau ikut-ikut aja pilihan orang tua, mau pakai pakaian yang ini serah gitu ya, kita tinggal pakai kok ya. Ya, semakin dewasa kita akan semakin diperhadapkan banyak sekali pilihan yang harus kita ambil. Ya, mau melanjutkan sekolah, ya, mau udah lulus SMP ini, kan yang paling berpengaruh mau lanjut SMA atau STM atau SMK, wah itu kan pilihan itu. Ya, SMK tuh siap masuk kerja, wah jadi habis lulus langsung kerja kan, siap masuk kerja. SMK. Okay. Kalau SMA sulit menentukan arah, jadi lulus tuh bingung, kuliah bingung, belum punya keahlian. Jadi SMA tuh sulit menentukan arah. Ya, kalau SMK tuh siap masuk kerja. Ya, jadi kalau lulus SMP udah punya pilihan, aku SMK aja lah, berarti siap masuk kerja. Kalau STM belum ketemu saya. Belum, nanti minggu depan saya tarikan dulu ya. Ini baru SMK sama SMA dulu ya. SMA tuh sulit menentukan arah, kan bingung. Mau kuliah, waduh dananya pas-pasan. Mau kerja, belum punya keahlian. Misalnya SMA kan belum ada. Karena SMA itu sering banyak teorinya, belum prakteknya ya. Kalau SMK kan banyak prakteknya ya. Akan ada banyak keputusan yang harus kita ambil. Akan sulit kalau kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu hanya pilihan sekolah, ya. Belum nanti menentukan pasangan hidup, ya. Wah, banyak hal, ya. Abraham pun mengalami hal yang sama, ya. Ketika anak satu-satunya Ishak semakin dewasa, ya, pasti orang tua akan mulai berpikir, wah ini anakku harus sudah siap untuk mendapatkan pasangan, ya. Apa yang dikerjakan oleh Abraham? Sekali lagi, Abraham orang percaya, dia tidak pernah mengikuti kehendaknya. Ya, orang percaya akan terus menyerahkan pilihannya, menyerahkan keputusannya kepada Bapa. Bahkan dia bukan artinya bukan seperti prinsip dunia, mengalir aja, enggak. Dia punya prinsip. Yes. Ya, kalau orang dunia mengalir aja tuh nggak punya prinsip. Mengikuti kemana angin membawaku, itu nggak punya prinsip. Orang percaya tuh punya prinsip, tetapi dia menyerahkan keputusannya kepada Bapa. Dia percaya keputusan yang diambil itu bukan berasal dari kehendaknya, tapi dia punya prinsip. Itu bedanya. Jangan dikatakan, oh berarti semua pilihannya diserahkan kepada Bapa, nggak perlu bertindak apa-apa, nggak punya prinsip apa-apa, itu salah. Saudara harus punya prinsip dulu, baru nanti setiap keputusannya tidak akan lepas dari prinsip yang saudara pegang, prinsip kebenaran yang saudara miliki. Tapi punya prinsip dulu. Coba kita lihat. Ya, ini menarik di dalam Kejadian 24. Ya, kita mengupas bagaimana sisi kehidupan Abraham. Kemarin dia diperhadapkan dalam pilihan di mana dia harus tinggal. Ya, dan Tuhan menunjukkan jalannya, Tuhan menunjukkan tempatnya. Sama seperti gereja ini sudah saya saksikan minggu kemarin ya. Papa tidak memilih, tapi Tuhan yang memilih tempat ini. Ya, sama seperti yang Abraham alami. Kejadian 24 boleh ditampilkan, nggak ada, belum satu saya ya, tidak apa-apa. Ya. Kejadian 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Kejadian 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Amin. Agak panjang, tidak apa-apa, kita baca bersama-sama. Kejadian 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Kita baca dengan suara yang keras ayat ini. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan,
Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abram berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Katakan amin. Dari ayat ini kita lihat Abraham punya prinsip. Ini Ishak sudah semakin dewasa, sudah saatnya dia punya pasangan. Tetapi Abraham punya prinsip, aku tidak akan menikahkan anakku dengan perempuan Kanaan atau perempuan yang berasal dari negeri Kanaan atau perempuan yang bukan sebangsa, yang tidak punya iman dan kepercayaan yang sama dengan Abraham. Dia punya prinsip dulu, aku tidak akan menikahkan anakku dengan orang asing yang tinggal di negeri Kanaan, orang Yeris, orang Yabes, orang Filistin yang berasal dari yang dulunya menetap di tanah Kanaan. Aku tidak akan menikahkan dengan perempuan yang berasal dari negeri ini, karena itu perempuan asing, tidak punya iman dan kepercayaan yang sama. Abraham sudah punya prinsip dulu, ya. Dan keputusan yang diambil, ya, aku harus mendapatkan mantu, mendapatkan pasangan untuk anakku dari sanak saudaraku, dari keluargaku yang punya iman dan kepercayaan yang sama dengan aku. Ya, makanya dia suruh hambanya, ya, kau harus pergi kembali, ya, karena kan Abraham bukan berasal dari Kanaan, dia dulu tinggal di negeri Ur, ya, Us ya, negeri Us. Dia tinggal di sana, banyak keluarganya yang masih tinggal di sana. Dia katakan, kau harus ambil perempuan dari sanak saudaraku, ya. Dan hambanya berkata, ya kalau mau, gitu. Ini kan jauh, ya. Ya kalau perempuan itu mau ikut aku ke sini. Lah kalau nggak mau, berarti anakku yang harus aku bawa ke sana. Dan Abraham berkata, oh jangan anakku, jangan kau bawa, anakku harus tinggal bersama-sama dengan aku di sini, tinggal di tanah perjanjian ini, tanah yang Tuhan berikan. Dia harus di sini, dia nggak boleh kembali lagi ke sana. Ya, artinya sebenarnya ya Abraham tidak ingin anaknya itu meninggalkan kepercayaannya. Anaknya harus di sini. Kalau dia harus mendapatkan istri atau mendapatkan pasangan yang harus ikut dia, mengikuti iman dan kepercayaannya. Abraham sudah punya prinsip. Dan ini prinsip yang harus orang tua miliki. Harus punya prinsip, jangan ya terserah anaknya lah, ya mau jodoh yang seperti apa, yang penting anaknya bahagia. Jangan, ya selama anak itu masih ada di dalam pengaruh tanggung jawab kita punya hak keputusan, kita punya keputusan kok. Abraham punya keputusan, ya Abraham punya prinsip, anakku gak boleh nikah sama orang yang asli sini, mereka bukan orang percaya. Anakku harus menikah dengan sanak saudaraku atau keturunan dari keluargaku yang punya iman dan kepercayaan yang sama. Kalau dia nggak mau ngikutin anakku ke sini, ya jangan anakku dibawa ke sana. Ya, dia punya iman, dia punya kepercayaan bahwa sang wanita itu pasti mau. Karena kalau wanita itu nggak mau diajak ke sini, anaknya jomblo seumur hidup nih. Ishak ini ya kan? Ya, Ishak ini jomblo dia. Bapaknya nggak mau perbolehkan anak itu ikut sama. Misalkan wanita pilihannya Ishak udah cocok nih, misalkan ini ya skenario-nya, ya Ishak dikenalkan udah cocok nih, tapi si istri nggak mau, aku nggak mau tinggal di sini, aku mau tinggal tetap di negeriku. Nah, Ishak kan mau apa? Karena cintanya ya dia harus ikut istrinya, ya. Tapi orang tuanya tidak mau perbolehkan. Artinya kalau itu tidak akan pernah terjadi kan? Tidak akan pernah terjadi. Ishak akan ikut istrinya kembali ke negeri yang lama. Artinya kalau istrinya atau wanitanya itu nggak mau tinggal di situ, Ishak akan menjomblo seumur hidup. Ya nggak dapat pasangan itu. Ya, tetapi lihatlah sekali lagi. Ya, berawal dari prinsip kebenaran. Sebagai orang tua, saya
terus tekankan, kita harus punya prinsip. Bahkan mungkin prinsip itu harus mulai diimpartasikan, harus mulai ditularkan kepada anak-anak kita. Kamu, kak, adik, abang, mas, kamu kalau punya pasangan harus orang yang hidup di dalam kebenaran. Kalau tidak akan pernah dapat restu. Iya. Tapi sambil didoakan. Ya, jangan cuma ancaman tidak dapat itu, tapi sambil didoakan. Perkataan ilahi itu terus menyertai. Engkau akan menemukan jodoh yang tepat. Engkau akan menemukan pasangan yang tepat. Seperti imannya Abraham. Dia tahu ketika dia memutus hambanya ke tempat sanak saudaranya, dia akan mendapatkan pasangan yang tepat. Dia sudah punya iman itu dulu. Dia punya prinsip, dia punya iman. Ya, dan dia menyerahkan itu, dia nggak tahu. Ya, Abraham nggak tahu si hambanya ini nanti memilikan yang model seperti apa. Abraham nggak tahu. Ya, zaman dulu nggak ada HP. Kalau ada HP kan bisa difoto dulu. Cekrek. Nah ini loh calon anakmu, calon mantumu seperti ini loh wajahnya. Mungkin Abraham bisa lihat dulu. Wah, nggak serkan. Ini kan dia nggak ada teknologi apa-apa. Dia yang menyerahkan pilihannya itu kepada hambanya loh. Hambanya yang diutus, bukan dia sendiri yang memilih untuk pasangan anaknya, bukan Abraham yang memilih. Tetapi Abraham sudah punya prinsip dulu. Abraham tidak memilih, tapi Abraham punya prinsip. Bukan dari wanita dari Kanaan, dia harus dari keluargaku dan dia harus datang ke sini. Dia yang harus ikut dengan Ishak, bukan Ishak yang keluar dari situ mengikuti istrinya. Enggak. Artinya Abraham sudah punya prinsip dan Abraham percaya pasti ada. Dan hambanya yang diutusnya itu dia pasti mendapatkan pilihan yang tepat. Ya. Dia pasti mendapatkan pilihan yang tepat. Secara manusia kan gambling. Oh ini itu anaknya loh. Ya. Buat anak kok coba-coba. Wah iklan banget ya. Buat anak kok coba-coba. Tapi Abraham nggak takut loh dia mengutus anaknya. Ya. Dia mengutus anaknya, mengutus hambanya sampai salah kan ya. Mengutus hambanya loh. Artinya itu kan seleranya hambanya sebenarnya kan, bukan seleranya Abraham. Ya kan hambanya yang milih. Ya, tetapi Abraham sudah punya prinsip dulu dan dia percaya dan dia menyerahkan secara manusia mungkin dia menyerahkan pilihan itu kepada hambanya, tetapi dia menyerahkan itu kepada Tuhan loh sebenarnya. Dia hanya berkata, Tuhan sertailah hambaku ini yang aku utus ini. Dia akan mendapatkan pilihan yang tepat untuk anakku, bukan pilihanku, tetapi pilihan Tuhan. Amen. Itu yang terjadi. Ini luar biasa. Ya, mungkin zaman sekarang ya nggak banyak orang tua yang punya prinsip seperti ini, nggak banyak. Mungkin dia akan, ya terserah. Ya anakku, yang penting dia dapat jodoh, yang penting dia dapat pasangan. Kalau bisa ya, yang bisa meningkatkan derajat orang tua, wah berarti yang kaya dong. Ya, itu artinya saudara sudah punya apa? Prinsipnya prinsip duniawi, materi yang dicari. Ya nggak apa-apa, terserah anakku, yang penting nggak malu-maluin dan bisa mengangkat derajat orang tua. Nah beda lagi, nah itu artinya punya posisi, artinya punya pangkat, artinya punya harta materi, kan sudah beda. Tetapi yang dimau Abraham sesuatu yang bukan bersifat materi, tetapi dia melihat anakku ini harus dapat jodoh yang tepat, yang sesuai dengan iman dan percayanya. Dia nggak melihat materi. Yang dia mau bukan wanita asing, dia harus dari sana saudaraku, dan wanita itu harus wanita yang taat, mau ikut ke negeri dan tinggal bersama dengan suaminya. Lihat itu, gak ada embel-embel materi, mengangkat derajat orang tua, yang punya pangkat, yang punya jabatan, gak ada. Hal yang sangat langka saat ini. Mungkin orang tua gak banyak yang punya prinsip seperti ini, prinsip kebenaran yang dia pegang. Ya, prinsip kebenaran yang dia pegang. Dan dia menyerahkan itu kepada hambanya. Ya, dia menyerahkan itu kepada hambanya aja udah ragu-ragu, udah khawatir. Kalau dia mau ikut, kalau dia nggak mau ikut gimana? Ya jangan anakku dibawa ke sana. Ya, prinsipnya luar biasa Abraham. Prinsipnya dia pegang. Ya, sekali lagi, ya karena Abraham itu taat, ketaatan itu menular kepada Ishak. Ishak juga nggak marah tuh dijodohkan. Dia nggak, wah lu kan nggak mau punya pilihan sendiri pak. Ya masa papa yang milihkan nyuruh hamba lagi yang milihkan jodoh buat aku. Lo kalau anak zaman sekarang nggak mau. Ya tapi Ishak itu taat loh.
itu sudah terlihat dari sejak dia kecil. Sudah saya khotbahkan yang ketika dia bawa itu Ishak harus dikorbankan. Ya, Abraham nggak perlu lari-lari itu ngejar-ngejar Ishak. Mengapa dombanya? Ya kamu nak yang akan dikorbankan. Wah nggak mau, dia lari terus Abraham sama Ishak kejar-kejaran di gunung itu. Ayo sini, ayo, nggak ada. Abraham taat itu Abraham itu tidak berontak ketika dia sudah mau dibunuh. Artinya Abraham, Ishak itu taat ketika dia mau dikorbankan. Artinya ketaatan Ishak itu sudah ada sejak dia kecil. Dan ketaatan itulah yang membawa Ishak sampai dewasa. Bahkan soal jodoh, soal pilihan pun orang tua yang memilihkan. Ya, jangan dikatakan wah kan bukan zamannya. Ya ini kan zamannya sudah dewasa. Wah, anak muda jangan katakan oh zamannya sudah dewasa, bukan zaman Siti Nurbaya lagi, ya. Bukan zamannya Abraham dan Ishak lagi. Oh tapi ini prinsip firman ini nggak pernah usang, ini harus terus ada, harus terus dipegang. Ya. Kalau mau disaksikan, saya pun nikah juga bukan karena cinta pertama, cinta pertama atau cinta pada pandangan pertama, enggak. Kami berdua nikah juga karena taat. Iya. Mana ada cinta baru ketemu 2 minggu langsung tunangan, mana ada? Ya belum, enggak lihat aja baru seminggu, ketemu aja baru seminggu sekali. Enggak ada rasa senang, rasa cinta, belum ada. Tapi kita nikah kan karena apa? Karena kita percaya loh orang tua. Loh, betul. Di hadapan Tuhan saya ngomong. Ya, bahkan ketika tunangan pun saya sempat dalam hati saya, bener nggak ya? Saya gitu, bener nggak yang apa yang saya kerjakan kok? Saya sendiri pun ragu waktu itu. Betul. Saya sendiri pun waktu tunangan tuh saya ragu kok cepat sekali ya. Tapi ketika melihat bagaimana kedua orang tua sangat yakin, ya, kedua orang tua sangat percaya, saya sendiri meragukan. Tapi ketika melihat orang tua kok yakin sekali ya. Baik dari pihak orang tuanya Mbak Wit, baik dari papa itu sangat yakin. Ya saya menyerahkan itu. Saya menyerahkan pilihan saya. Saya tidak langsung wah pak, ya lari kejaran. Ya, kami berdua nikah itu modalnya hanya percaya dan taat kepada orang tua. Karena kami tahu orang tua itu bisa melihat sesuatu yang nggak bisa kami lihat. Abraham bisa melihat apa yang nggak Ishak lihat. Abraham bisa, karena Abraham sudah terlebih dahulu dia hidup di dalam kebenaran, dia punya prinsip. Ya tidak ada ayahnya Ishak protes, ya dia marah, dia pasti tahu dong ayahnya mau carikan jodoh. Dia tahu ada ayahnya menyuruh hambanya pergi kembali ke negeri asalnya untuk cari jodoh buat dia. Dia nggak marah, dia nggak berontak, terus dia kabur dari rumah. Ya ketika hambanya datang bawa wanita pilihannya, Ishak malah udah kabur dia, takut dinikahkan, takut dijodohkan. Nggak ada. Luar biasa loh kisahnya Abraham ini. Kalau kita terus perhatikan, ya setiap aspek kehidupan Abraham dia tidak pernah melepaskan diri dari kehendak Roh Kudus. Dia menyerahkan itu, ya. Dia menyerahkan itu. Luar biasanya, ya. Prinsip Abraham untuk mencarikan jodoh itu, ya dipimpin oleh Bapak itu hambanya. Tetapi hambanya itu mendapatkan impartasi urapan dari Abraham yang mengutus Abraham. Ya, artinya seorang hamba ini dia membawa otoritas, dia membawa wewenang yang diimpartasikan dari Abraham. Walaupun dia hamba, dia punya roh yang sama, dia punya otoritas yang sama. Coba lihat di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, kita baca ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan 2:3. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Keyakinan yang sama yang ada di dalam diri Abraham ditularkan kepada hambanya. Halo men, ditularkan kepada hambanya, diwariskan. Engkau gak perlu khawatir, engkau gak perlu takut. Walaupun aku tidak berjalan bersama denganmu, hai hambaku, engkau akan
berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengutus aku masuk ke negeri ini, memimpin aku dari rumahku sampai ke negeri perjanjian ini. Dia juga Allah yang sama yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau bisa mengambil keputusan yang tepat, memilihkan pasangan yang tepat untuk anakku. Ini keyakinan Abraham, dan dia tularkan kepada hambanya. Artinya ya bukan pilihan hambanya, itu keyakinan Abraham yang ditularkan, yang diimpartasikan atas hidup hambanya, sehingga hambanya ini berjalan bukan tanpa tujuan. Ya, dia sudah menerima bagian roh dari Abraham, sehingga apa yang dilihat oleh hambanya bukan lagi mata manusia, tetapi sudah pimpinan Roh Kudus. Dia berkata, malaikat berjalan memimpin, hidup dipimpin Roh Kudus. Ya, akan terus ada pengalaman-pengalaman rohani, akan ada terus pengalaman spiritual. Malaikat Tuhan diutus untuk memimpin hamba ini, karena sebagai seorang hamba dia tidak punya kemampuan apa-apa, dia tidak punya otoritas apa-apa. Kalaupun dia bisa memilih, otoritas itu datang dari atas. Abraham memberikan otoritasnya. Dia percaya sebagaimana Tuhan memimpin. Karena ketika Abraham keluar dari rumah, dia tidak tahu dibawa kemana, dia nggak tahu. Ya, dia cuma pegangannya Tuhan mengutus aku keluar dari negeri ini ke negeri yang dia janjikan. Kemananya Abraham nggak tahu, tetapi dia percaya Tuhan yang memimpin. Sama halnya ketika dia menyerahkan otoritasnya kepada hambanya, dia nggak tahu hambanya ini mau milih yang model kayak apa, dia nggak tahu. Yang dia tahu malaikat Tuhan akan memimpin, berjalan di depan hambanya ini, sehingga hambanya tidak akan mengambil wanita yang salah. Dia akan mengambil wanita yang tepat, membawa wanita yang tepat untuk anaknya. Ini luar biasa, keyakinan dan prinsip yang kuat. Keyakinan dan prinsip kebenaran itu harus ada dulu. Jangan terus kita menyerahkan semua, kita nggak punya prinsip. Harus punya prinsip. Orang tua harus punya prinsip, dan orang tua itu harus mulai menularkan, mengimpartasikan prinsip dan keyakinannya itu kepada anaknya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, terutama orang tua zaman sekarang, ayo mulai tularkan prinsip kebenaran itu ya kepada anak-anak kita, ya supaya mereka juga punya prinsip yang sama. Ya, saya ya terutama mamanya ya Mbak Wit ini, dia lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak. Ya, kalau ayah kan tidak begitu banyak ya, ayah itu kan biasa. Kalau ibu itu kan yang lebih banyak intens dengan anak-anak. Dia terus tularkan itu. Dia sering ngomong sama ayah, Bang, walaupun teman-temanmu di sekolah sudah mulai pacaran, abang beda loh ya. Dia ngomong, abang beda loh ya. Abang nggak perlu dulu, belum waktunya abang pacaran. Enggak, kamu ya ingat itu. Ya walaupun teman-temanmu udah pacaran di rumah, abang nggak boleh. Nanti ada waktunya. Ya, ada waktunya. Jadi prinsip itu sudah mulai ditularkan dari sekarang. Dia banyak ngomong, ya pilih wanita yang baik dan sebagainya. Kalau abang suka ngomong nggak apa-apa, biar mau milihan, tapi nggak perlu pacaran. Dia terus tularkan itu. Ya namanya anak nggak bisa nggak seneng sama lawan jenis ya, pasti ada rasa seneng. Ngomong aja nggak apa-apa, biar mau milihan, ya. Tapi nggak perlu pacaran, belum waktunya. Dia ngomong, ya dia terus ya berbicara itu. Dia tularkan prinsip keyakinan. Nggak perlu takut. Ya, jodoh itu nanti Tuhan pilihkan yang terbaik. Gak perlu kita istilahnya lihat teman-teman kita udah punya pacaran terus kita jadi kayak apa, kemeronggo atau takut sendiri. Waduh, temanku udah pada pacaran, jangan-jangan nanti aku gak punya pacar, jomblo seumur hidup. Nah, itu kan keyakinan kita, keyakinan yang salah. Tapi ketika orang tua sudah menularkan keyakinan, gak perlu takut. Ya, ada waktu dan saatnya Tuhan akan mendatangkan. Ini lihat loh Momi, lihat loh Papa. Ya, pada waktu dan saatnya tiba-tiba Tuhan pertemukan kok. Ya, sama halnya. Ya, keyakinan dan prinsip yang sama mulai kita tularkan, mulai kita wariskan kepada anak-anak kita supaya dia punya prinsip yang sama. Dan kita nggak akan kesulitan untuk mengarahkan, karena dari kecil ya kita sudah mulai mewariskan nilai-nilai itu. Ya, mamanya sering banyak, saya cuma dengerin aja ya. Orang kalau Bapak itu memang jarang bicara ya, tangan yang ngomong, bukan tangan ya. Mulutnya memang kalau mulut lebih banyak ya istri atau ibu ya ngomong, ya saya cuma dengerin aja. Ya terus ya dia
tularkan prinsip-prinsip ilahi, prinsip-prinsip kebenaran, supaya anak kita memiliki prinsip yang berbeda, punya jalan yang berbeda. Ya, di satu sisi ya sebagai orang tua kita pun ya harus mulai memberikan atmosfer suasana di rumah yang baik. Ya, ketika anak kurang kasih sayang di rumah, dia cari di luar, itu masalahnya. Ya, banyak anak yang akhirnya kenapa gagal dalam pergaulan, gagal di dalam pertemanan, dalam dia mencari pasangan dan sebagainya, karena dia tidak dapatkan itu di rumah. Sebagai orang tua, kita nggak cuma punya prinsip, tapi kita harus menciptakan tempat yang baik, tempat yang nyaman untuk anak-anak kita bertumbuh, sehingga dia tidak cari-cari di luar. Ketika anak kekurangan kasih sayang misalkan di rumah, dia akan cari di luar. Ketika dia dapatkan dari luar, belum tentu sesuai dengan prinsip kebenaran. Makanya banyak yang gagal seperti itu, karena ya dia anak-anaknya broken home, orang tuanya tidak akur, tidak sehati di rumah. Banyak dia gagal di dalam rumah tangganya. Ya, jadi sebagai orang tua, selain kita punya prinsip kebenaran, kita pun ya harus menciptakan dan memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan kasih sayang, supaya anak-anak kita tidak kehilangan kasih sayang. Dia tidak cari di luar. Ya, itu bahaya. Itu bahaya. Ketika dia kehilangan figur orang tua, dia kehilangan figur ayah, dia akan cari di luar. Dan kita nggak pernah tahu apa yang dia dapatkan di luar. Kan bahaya. Ya, dan itu yang saya terus terapkan. Ya, terutama kepada Glo. Ya, saya tidak pernah kehilangan intensitas dengan Glo. Glo sampai sekarang pun tidur masih saya klonin. Ya, dan itulah yang membuat dia nggak seperti teman-temannya yang di sekolah. Wah, lihat cowok aja udah kayak cowok, dia kan biasa aja, karena dia punya cinta sejatinya di rumah, kan gitu. Iya, itu penting loh. Ya, ketika anak-anak cewek dia kehilangan kasih sayang di rumah, dia cari di luar. Ya, makanya orang tua, mari ayo ya kita belajar. Saya terus mendidik Glo, ya. Saya berikan betul-betul kasih sayang supaya dia tidak cari di luar, dia tidak norak di luar. Wah, lihat cowok, cowok kayak apa istilahnya, dia kayak kekurangan kasih sayang, dia pingin dekat dia. Glo tuh enggak, ya, Glo tuh cuek sama teman-teman cowoknya. Kamu enggak, karena dia udah terpenuhi di rumah. Dia sudah dapatkan itu di rumah, dan dia sudah mendapatkan ini loh cara seorang laki-laki harus memperlakukanmu. Ya, jadi dia tidak norak di luar, atau dia tidak mencari atau haus kasih sayang di luar, karena dia sudah dapatkan itu di rumah. Ya, jadi kita mulai belajar. Orang tua punya prinsip, dan orang tua mulai memberikan atmosfer yang baik supaya anak-anak kita itu juga bertumbuh dalam nilai dan karakter yang baik. Itu yang dikerjakan oleh Abraham, sehingga ya pada waktu dan saatnya, ya minggu depan kita lanjutkan, ya waktu terus berjalan, ya minggu depan kita lanjutkan, pada waktu dan saatnya, ya Tuhan memberikan jodoh yang tepat dengan cara-cara yang luar